warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat cerdas hukum. Bersama kami di sini berjumpa kembali dengan kami di podcast ngobrolin inspirasi dan aspirasi, ngopi. Bersama penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Oh ya, sahabat cerdas hukum, bersama saya di sini Mbak Sri dan narasumber kita Ibu Nurul Fatimah. Selamat siang Mbak Nurul. Iya, iya. Ya, sahabat cerdas hukum, ya. Kami hadir di sini, sahabat cerdas hukum ingin berbagi informasi ya. Mungkin sahabat cerdas hukum pernah mendengar Desa Kelurahan Sadar Hukum. Nah, apa sih Desa Kelurahan Sadar Hukum itu? Bagaimana terbentuknya? Nah, melalui kesempatan ini, sahabat cerdas hukum, kita akan mengenal lebih jauh apa sih Desa Kelurahan Sadar Hukum itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi Desa Kelurahan Sadar Hukum nih, sahabat cerdas hukum, saya ini ingin bertanya nih pada Mbak Nurul ya. Di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kan kita tahu ada fungsional penyuluh hukum. Ya. Ya. Sementara di instansi lain juga kan banyak tuh kita lihat. Misalnya di instansi BNN. Ada penyuluh narkoba. Terus misalnya di instansi BKKBN. Ada penyuluh KB. Nah, saya sih ingin tahu penyuluh hukum ini sejauh mana sih tusinya Bu Nurul? Ya, mungkin Bu Nurul bisa dijelaskan? Oh ya, baiklah. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Sri, saya ingin menyapa dulu sobat cerdas hukum kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan semoga ilmu yang kami berdua akan sampaikan pada saat ini tersampaikan ke masyarakat. Ini sungguh amat penting mengenai bagaimana prosedur dari pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum. Ya. Baiklah, tadi pertanyaan dari Mbak Sri bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ada fungsional penyuluh hukum yang mana mungkin masyarakat juga perlu tahu, mungkin belum ada yang tahu juga mengenai fungsional penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Perlu di masyarakat tahu itu Bu Nurul. Siapa tahu nanti di masyarakat kita, oh di kampung saya ini tingkat kriminalnya tinggi, kampung saya butuh penyuluhan. Mungkin kemana saya harus bisa memanggil, misalnya menghadirkan penyuluh. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Nurul. Mbak Sri, penyuluh hukum yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini sudah mengemban tugas amanah dari peraturan Menteri Pan-RB RI bahwa penyuluh hukum itu yang disebutkan ada di pasal 1 menyatakan bahwa di ayat 1 jabatan fungsional penyuluh hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Di mana di dalam peraturan Menteri Pan-RB itu di poin ketiga juga mengatakan bahwa apa itu penyuluhan hukum itu. Di sana disebutkan bahwa penyuluhan hukum itu adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan pemahaman masyarakat yang nantinya tercipta melalui terciptanya budaya hukum. Wah,
tugas yang sangat mulia jadinya ya Bu Ya, Nurul ya, itulah tugas penyuluh tugas hukum. penyuluh hukum. Jadi tugas penyuluh hukum di sini semua itu aturan baik itu tingkat daerah, tingkat pusat harus disebarkan. Tidak mesti seperti di BNN misalnya. BNN harus menyampaikan masalah narkotika. Ya. Kalau lingkungan hidup mengenai kebersihan atau lingkungan hidup. Jadi penyuluh hukum di sini di dalam aturan PAN-RB itu bahwa seluruh aturan baik itu tingkat pusat maupun daerah harus disebarluaskan. Tidak monoton di satu materi aja yang harus kita sebarluaskan di dalam masyarakat. Jadi sangat luas ini cakupannya, wewenangnya dari fungsional penyuluh hukum ini ya Mbak Nurul, tidak hanya terbatas pada satu skop saja. Oh ya, kita lanjut ke pokok pembahasan kita ini Mbak Nurul tentang pembentukan desa kelurahan sadar hukum. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya desa kelurahan sadar hukum itu Mbak Nurul? Mungkin bisa dijelaskan? Sebelum kita menjelaskan mengenai bagaimana terbentuknya dari desa kelurahan sadar hukum itu, mari kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan aturan hukum. Jadi semua Oleh itu karena harus itu, berdasarkan harus hukum. berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus terus dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum. Budaya hukum. Membangun budayanya dan kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut. Dan kita tahu bahwa Mbak Sri juga, mungkin saya juga, setiap warga negara itu tentunya menginginkan kehidupan itu tenang. Iya, ya tentunya kan? itu yang kita harapkan Tenang, terwujud di masyarakat, Mbak Nurul. Tenang, tentram, damai dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat kita capai tentunya setiap orang harus memahami dan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama. Untuk terwujudnya suatu rasa aman, damai, tertib. Jadi harus setiap orang itu mentaati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama. Oh iya. Jadi karena kita ini Indonesia negara hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan hukum. Ya, gitu jadinya apalagi sekarang ya? kita ketahui bersama bahwa masyarakat sekarang ini semakin kritis dan tambah jeli, serta memiliki kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah hukum. Namun tentu kita tahu kadang permasalahan-permasalahan hukum yang diketahui oleh masyarakat itu belum didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara teoritis maupun dalam aplikasi sehari-harinya. Tentunya pembentukan desa kelurahan sadar hukum ini merupakan salah satu tujuan dari program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam mendukung prioritas presiden. Apa itu prioritas presiden? Adalah memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan HAM, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu, Mbak. Iya, menarik sekali ini Mbak Nurul ya. Tapi ada satu hal yang saya saya penasaran aja sih. Apakah desa kelurahan sadar hukum ini istilahnya hanya gawenya tanggung jawab, hanya wewenang dari Kementerian Hukum dan HAM, atau instansi lain juga ikut
istilahnya ikut punya gawe juga, Betul. punya andil juga dalam hal ini Mbak Nurul. Oh Gimana, iya, bagaimana? dalam hal pembentukan desa kelurahan sadar hukum ini tentunya kita itu bekerja sama dengan pemerintah terkait. Jadinya dalam pembentukan desa kelurahan sadar hukum itu tentunya dalam prosedurnya itu tidak gampang begitu saja untuk membentuk suatu desa atau kelurahan sadar Oh, hukum. ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Tentunya prosesnya yang awalnya adanya desa kelompok kelurahan, kelompok keluarga sadar hukum. Oh, jadi Yang awalnya dari itu, ya. keluarga dulu. Ya, dari keluarga dulu, keluarga kelompok sadar hukum namanya. Oh, iya. Jadi di suatu desa itu harus terbentuk satu atau lebih dari keluarga sadar hukum dulu. Jadi kalau sudah ada terbentuk satu keluarga sadar hukum, perlu masyarakat tahu dulu bahwa desa apa sih desa sadar hukum itu, yang disingkat dengan Kadarkum. Di sini yang dimaksud dengan desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum itu adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya dan kelompoknya. Itu dulu yang ada di dalam suatu desa itu atau kelurahan itu. Harus ada kelompok keluarga sadar hukum. Jadi dari keluarga dulu ya, sebagai miniatur terkecil istilahnya Bu Nurul nggih. Terkecil, miniatur terkecil dulu. Iya. Terus Miniatur selanjutnya terkecil dulu, dari miniatur terkecil dulu. Ya, di desa itu harus ada kelompok keluarga sadar hukum yang disingkat dengan Kadarkum. Setelah adanya Kadarkum atau kelompok keluarga sadar hukum di sana itu, barulah diusulkan oleh camat, Ya. diusulkan ke bupati atau wali kota untuk ditetapkan sebagai desa binaan namanya, Mbak Ser. Desa binaan. Iya. Oh, Desa jadi binaan. desa binaan. Ya. Iya. Selanjutnya Mbak Jadi Nurul? di dalam kelompok keluarga sadar hukum itu terdiri dari paling sedikit 25 orang ya. 25 orang. Iya, 25 orang. Kalau Dari lebih? satu kelompok boleh lebih. Oh, boleh. Semakin bagus malah ya. Iya, semakin bagus malah kalau lebih dari itu ada kelompok keluarga sadar hukum. Itu terus setelah diusulkan oleh camat ke bupati, wali kota, tadi saya bilang itu untuk ditetapkan sebagai desa binaan. Karena di satu desa itu sudah terbentuk keluarga sadar hukum, Kadarkum tadi. Terus setelah terbitnya SK penetapan desa binaan atau kelurahan binaan, itu yang dimaksud desa binaan itu adalah desa yang dipilih untuk dibina menjadi desa kelurahan sadar hukum. Dibina. Gitu, Mbak. Nah, Iya. terus pembinaannya ini seperti apa Mbak Nurul? Iya. Tentunya yang membina itu dari Kanwil, dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penyuluh hukumnya? Iya, bekerja sama dengan wali kota, dengan kabupaten, dengan stakeholder yang lain untuk pembinaannya, pembinaan dari desa binaan ini. Jadi itu, jadi bukan dari Kanwil Hukum dan HAM aja yang melakukan pembinaan. Itu desa binaan itu desa yang dipilih untuk dibina menjadi desa kelurahan sadar hukum. Oh, begitu. Jadi ya. gitu. Oh, iya. Nah, terus setelah itu nanti kalau memang sudah memenuhi kriteria atau indeks dari kriteria dari desa kelurahan sadar hukum, baru bisa diusulkan untuk menjadi desa kelurahan sadar hukum, yang tentunya yang mengusulkan itu bupati, wali kota, ke gubernur untuk mendapatkan penetapan
penetapan sebagai desa kelurahan sadar hukum. Iya, Mbak Nurul. Jadi prosesnya lumayan panjang juga ya. Iya. Tidak begitu dipilih, oh ini aja misalnya seperti misalnya desa A, oh tidak seperti itu Mbak Nurul ya. Jadi Tidak ada seperti itu. prosesnya ya, ada serangkaian Ada proses prosesnya, ya. ada Tapi tadi kriteria. seperti Mbak Nurul sampaikan ya, ada kriteria penilaian untuk suatu desa atau kelurahan bisa bisa dijadikan sebagai desa kelurahan sadar hukum. Mungkin di sini Bu Nurul bisa dijelaskan apa saja sih kriteria desa atau kelurahan untuk bisa ditetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum? Ya, untuk bisa ditetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum tentunya kalau kita berpatokan kepada peraturan kepala BPHN yang terdahulu yaitu nomor 73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa kelurahan sadar hukum. Tentunya dulu hanya sedikit mungkin syarat untuk kriterianya bisa menjadi desa kelurahan sadar hukum. Di antaranya yaitu misalnya apakah di suatu desa itu pembayaran pajaknya sudah 90%. Pembayaran pajak. Pembayaran pajak masyarakat itu apakah sudah 90%, terus tidak terdapatnya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Merarik kode. Iya, kalau istilah kita di Lombok ya, merarik kode. Dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu. Terus sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Sampai gitu. Kebersihan lingkungan Bu Nurul ya. Lingkungan. Termasuk terus dalam penilaiannya. Terus angka kriminalitasnya rendah atau tinggi. Itu penilaiannya berdasarkan yang lama. Kriteria tersebut tentunya telah direvisi, Mbak. Direvisi. Ya, disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini melalui surat edaran Kepala BPHN nomor 05 HN 0404 tahun 2017, Mbak. Itu tentang perubahan kriteria penilaian desa kelurahan sadar hukum. Tentunya di sana lebih lebih luas lagi syarat kriterianya yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum. Di sana ada 4 dimensi, Mbak. 4 dimensi untuk bisa ditetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum. Desa kelurahan sadar hukum. Apa saja itu Mbak Nurul? Itu diantaranya menurut surat edaran Kepala BPHN itu tahun 2017 yang terbaru itu ada 4 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi akses informasi hukum, Mbak, di situ. Di situ masuk apakah di dalam suatu desa itu sudah ada kelompok keluarga sadar hukumnya. Oh, yang pertama tadi awal mula terbentuknya desa kelurahan sadar hukum. Keluarga sadar hukum, kelompok sadar hukum ya, Mbak Nurul ya. Jadi yang pertama itu akses informasi hukum. Informasi itu dimensi hukum. Pertama. Di dalamnya harus ada kelompok kadarkum, harus ada penyuluhan hukum, harus ada paralegalnya di dalam suatu desa itu ya. Terus media informasi hukum seperti koran, majalah atau apakah ada di suatu desa itu, apakah ada program kegiatan di suatu desa atau kelurahan itu. Itu yang masuk dalam dimensi akses informasi hukum. Iya. Terus yang kedua yaitu ada akses dimensi implementasi hukum. Implementasi hukum tentunya sejauh mana kesadaran masyarakat itu dalam pembayaran pajak, masuk di situ dia, Mbak. Pembayaran pajak bumi dan bangunan bumi dan bangunan. Terus apakah tinggi atau rendah angka perkawinan usia anaknya? Merarik kode. Terus bagaimana di situ? Apakah rendah tingkat kriminalitasnya? Misalnya perdagangan orang, rendah atau tinggi. Terus narkoba.
Terus mengenai perlindungan anak, mengenai kebersihan lingkungan sudah masuk di dimensi implementasi hukum. Jadi terus yang ketiga yaitu ada dimensi akses keadilan. Akses keadilan. Iya, dimensi akses keadilan itu ada di sana apakah lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum itu ada di situ, proses penyelesaian sengketa di luar proses hukum itu apakah ada di suatu desa itu. Jadi lembaga ya menyelesaikan secara kekeluargaan dulu begitu maksudnya ya, Mbak Nurul ya. Iya. Itu sudah mungkin ada, apakah ada lembaganya di suatu desa itu. Terus dimensi yang keempat yaitu dimensi akses demokrasi dan regulasi, Mbak. Di situ kita ketahui apakah proses pembentukan Perdes itu dilibatkan masyarakat atau bagaimana. Harus melibatkan masyarakat juga. Pembentukan tidak cukupkah dengan hanya aparat desa saja, Mbak Nurul? Tidak cukup, harus ada tokoh masyarakat kan di sana yang mewakili masyarakat di suatu desa atau kelurahan itu. Terus pelayanan publik oleh aparat atau kelurahan itu bagaimana? Apakah lancar pelayanan publik? Tidak ada pungutan biaya atau apa? Itulah yang dinilai 4 dimensi tadi untuk bisa diusulkan menjadi desa kelurahan sadar hukum. Gitu, jadi Mbak. Desa kelurahan ini harus memenuhi 4 dimensi tersebut baru bisa diusulkan sebagai desa kelurahan sadar hukum. Begitu ya? Iya, harus bisa memenuhi 4 dimensi tadi. Iya. Kalau kalau sudah memenuhi kriteria tersebut baru bisa diusulkan. Setelah diusulkan, selanjutnya ditetapkan, begitu ya? Ditetapkan oleh gubernur sebagai desa kelurahan sadar hukum. Iya. Dan selanjutnya nanti kepala kantor wilayah dengan persetujuan gubernur mengajukan desa yang tadi yang mendapatkan penetapan desa kelurahan sadar hukum itu untuk diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan peresmian. Diresmikan? Diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oleh Menteri Hukum dan HAM. Iya, luar biasa sekali ya. Diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau desa atau kelurahan sadar hukum ini sudah ditetapkan atau misalnya sudah diresmikan oleh Menteri ini, Bu Nurul. Dan misalnya desa atau kelurahan A misalnya sudah menyandang predikat istilahnya ini Mbak Nurul ya, menyandang predikat sebagai desa kelurahan sadar hukum. Apa sih nilai plusnya, apa sih kelebihannya Mbak Nurul? Itu yang ingin saya tahu, kok penasaran ya. Apa sih yang bisa outputnya bagi mereka sebagai yang sudah memperoleh predikat sebagai desa kelurahan sadar hukum itu, Mbak Nurul? Baik, pertanyaan yang luar biasa dari host kita ini. Perlu masyarakat tahu bahwa setelah desa atau kelurahan itu menyandang predikat desa kelurahan sadar hukum, tentunya yang pertama itu Mbak Sri, pemerintah tentunya akan merekomendasikan desa kelurahan yang sudah mendapatkan predikat desa kelurahan sadar hukum itu kepada investor bahwa desa kelurahan tersebut sudah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Tentunya sudah aman di desa tersebut. Jadi kalau sudah aman, ada jaminan biar untuk orang bekerja sama di jaminan suatu desa keamanan itu, ya. Jadi investor baik lokal maupun mancanegara udah enggak takut lagi, enggak ragu lagi kan. Desa ini aman. Seperti itu ya Mbak Nurul ya. Iya, seperti itu. Dan lagian desa kelurahan sadar hukum itu merupakan miniatur terkecil dari suatu negara. Kalau desa kelurahan sudah mendapatkan predikat desa kelurahan sadar hukum, maka negara akan merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian yang tentunya tingkat kriminalitas itu terus berkurang. Karena desa kelurahan sadar hukum itu juga harus terus kita bina. Gitu, Mbak. Jadi menarik sekali ini Mbak Nurul ya.
Sahabat cerdas hukum, tema kita pada hari ini tentang Desa Kelurahan Sadar Hukum. Jadi saya bisa menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul tadi, eh, dimulai dari keluarga jadi Mbak Nurul ya, Iya, sebagai dari miniatur keluarga. terkecil. Mm-mm. Ya, dan tentunya di sini harus atas kesadaran sendiri. Iya, Tidak ada unsur paksaan di sini ya. paksaan. Namanya juga sesuai namanya Desa Kelurahan Kelurahan Sadar Sadar Hukum. Hukum. Berarti harus atas kesadaran. Kesadaran Tidak ada sendiri. paksaan di sini. Ya, apa sih yang kita mau inginkan selain rasa aman, tentram, nyaman, ya kan Mbak Tertib, Nurul ya. ya? Mm-mm. Ya, jadi pada kesempatan ini sahabat cerdas hukum, ya kita sudah berkenalan ya. Oh, Mm-mm. mengenal apa sih Desa Kelurahan Sadar Hukum itu. Ya, semoga bermanfaat ya sahabat cerdas hukum. Ya, mungkin next time ya kita bisa berjumpa kembali. Ya, senang ya bisa bertemu dengan Iya, Mbak Nurul di senang. sini. Kita Semoga berbagi bermanfaat, informasi ya. Mm-mm. Ya, terima kasih sahabat cerdas hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.